keadilan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Bareskrim, dan waktu itu sudah saya berikan semua bukti. Jadi semua bukti asli saya perlihatkan, lalu fotokopi saya berikan. Dan di situ mulai saya beberkan mulai awal sampai akhir, dan terkena pasal 266, 372, dan 374. Hubungannya adalah dengan masalah awal di mana saya keluar sebagai pengurus. Tapi kenapa kok harta saya dihilangkan? Jadi bagi saya itu sebenarnya tidak masuk akal. Tapi sekarang notaris yang membuat akte itu pada saat dipanggil oleh Pak Kamarudin mengatakan sebetulnya harta saya tetap ada. Dengan perkataan seharusnya saya tetap sebagai peseiro, bukan saya akhirnya semua habis hanya karena saya mundur sebagai pengurus. Lalu semua saya berikan bukti bahwa bagaimana permintaan saya untuk hanya keluar dari pengurus. Kemudian ada lagi mereka bikin akte-akte baru, tapi akte itu tidak diakui oleh tempat registrasinya, tidak diakui oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu secara tertulis ditulis bahwa itu tidak terdaftar. Jadi artinya apa? Kok bisa tetap dianggap sebagai kebenaran? Kan kalau sudah diakui ya tidak terdaftar, ya tidak diakui namanya. Demikian juga mereka pindah lagi dari peseiro komanditer menjadi perseroan terbatas. Di situ juga terjadi lagi masalah dari mereka. Dari Kemenkumham mengatakan ini bukan perpindahan atau peningkatan status dari CV menjadi PT, tapi ini sekedar pendirian PT baru. Jadi artinya hak saya tetap ada. Tapi kenapa kok hak di instansi pemerintah saja yang utama mengurus masalah hukum dalam hubungannya dengan perseroan, kenapa kok semua mengatakan mereka yang salah, tapi kok tetap dilanjutkan sebagai kebenaran dari mereka? Ini kan jadi pertanyaan. Jelas melaporkan ke Mabes Polri itu untuk mendapatkan keadilan. Bisa dibayangkan suatu perusahaan yang begitu lama oleh seorang konglomerat, kok sudah menurut saya sudah terlalu jelas. Kenapa semua yang dibuat di belakang saya, jadi tidak di depan saya, menghilangkan saham, menghilangkan hak saya, itu dilakukan tanpa saya ketahui. Kok bisa tanpa saya ketahui? Kok bisa disahkan? Bagaimana kok bisa bukan disahkan oleh pemerintah? Pemerintah sudah benar tidak mengakui, tapi kok mereka tetap bisa berlanjut. Jadi dengan kelanjutan itu, lalu saya tetap menggugat lewat pengadilan, dan di situ akhirnya tidak bisa memenangkan saya, juga tidak mengalahkan saya, tapi sampai 2 kali. Jadi kali ini saya tetap berharap adanya suatu keadilan, apalagi dalam situasi di mana sekarang pemerintah sudah dalam segi hukum walaupun masih banyak mengeluh, tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini yang saya harapkan, kalau misalnya sudah mulai untuk bisa membela kebenaran, bisa melakukan keadilan, maka harapan saya juga bahwa negara ini menjadi lebih baik dan betul-betul melakukan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.